Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi. Selamat kita berjumpa lagi. Pada hari ini saya ingin membincang tentang satu perkara yang memang menjadi agak sensitif sekali pada waktu begini. Saya masih ingat beberapa hari yang kemarin saya jumpa dengan seorang kawan. Padahal kita udah lama nggak bicara tentang firman Tuhan. Jadi kami mula berbicara di dalam WA. Jadi bila dalam perbincangan itu kawan saya coba menyatakan bahwa beliau amat takut kerana apa yang berlaku di dunia ini pasal COVID-19, COVID-19 ini telah bukan saja di Malaysia ya, di banyak negara-negara di Eropah, di Asia Tenggara, di Indonesia, di Malaysia, lagi di China kan masih parah lagi ya. Setiap hari kita dengar cerita di mana orang meninggal pasal COVID-19 ini. Jadi kawan saya ini yang merupakan seorang Kristen selama 30 lebih tahun dan lahir di keluarga Kristen ini tiba-tiba menyatakan satu perkara yang amat mengejutkan pada saya pada hari ini. Dia menyatakan bahwa saya tidak tahu Pak, saya bisa ke surga enggak? Saya terkejut kerana dia ini adalah seorang Kristen yang begitu lama kali dan firman Tuhan sepatutnya adalah begitu kukuh dalam hatinya. Namun pada hari ini dia menyatakan perkara gini kepada saya. Apabila saya duduk dan memikirkan tentang ini, Roh Kudus membimbing saya menyatakan bahwa hari ini saya perlu bicara tentang perkara yang amat penting yang menjadi asas kepada firman Tuhan melalui Yesus Kristus kita ini, yaitu tentang syurga. Ada orang risau selepas menjadi Kristen begitu lama, kita masih lagi membuat perkara-perkara yang salah di mata Tuhan, di mana kita buat perkara yang salah di firman Tuhan, dan kita merasakan diri kita membuat begitu banyak dosa, dan kita mungkin tidak dapat ke syurga lagi. Ataupun ada pula yang memikirkan bahwa syurga itu ada tempatnya cukup untuk beberapa orang saja. Mungkin saya tidak bisa ke situ karena saya mungkin tidak begitu bagus di mata Tuhan. Saudara-saudari sekalian, soalan-soalan ini memang cukup banyak yang kita coba ambil dan kita coba nyatakan bahwa kita mempunyai ketakutan bahwa adakah syurga itu pasti untuk kita. Saya percaya sebagai seorang Kristen ada kalanya iman kita itu goyah karena apa yang berlaku dalam dunia, apa yang berlaku dalam hidup kita. Jadi hari ini ingin saya bawakan satu topik yang amat penting ya. Hari ini topik saya adalah syurga itu pasti. Saudara-saudari sekalian, jangan sesekali kita coba menyatakan bahwa kita mungkin tidak ke syurga. Syurga itu udah pasti karena kita ini semua adalah anak-anak Tuhan. Kita udah diterima oleh Tuhan sebagai anaknya karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan firman Tuhan dengan begitu jelas sekali menyatakan bahwa sesiapa yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, surga udah pasti. Jadi bagaimana kita pastikan itu ya? Bagaimana firman Tuhan menyatakan tentang itu? Mari kita lihat kepada Matius. Firman daripada Matius daripada firman Matius pasal 6 ayat 9 hingga ke 10 ya. Ini adalah doa di mana Yesus telah mengajar murid-muridnya. Ini adalah doanya dari mulanya. Ketika itu berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi, di sini Bapaknya di mana? Mari kita lihat sekali lagi ya. Bapa kami yang di surga. Dan juga datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi soalan saya pertama kepada kalian ialah, Bapa kita di mana ya? Bapa kita di surga. Jadi kalau bapaknya udah di surga, anaknya akan ikut bapak ya. Anaknya akan ikut bapak ke surga juga. Jadi kenapa kita mau tanya bahwa kita mungkin tak ke surga? Coba kalian pikirkan ya. Kalian mempunyai anak di rumah ya. Kali ini kamu sebagai bapak ya. Saya seorang bapak dan saya mempunyai seorang anak perempuan, saya umurnya 8 tahun, putri saya umurnya udah 8 tahun ya. Setiap hari saya akan bilang sama dia, kalau satu hari bapak udah gak ada, kita akan ketemu di surga ya. Bila saya sebagai bapaknya udah meninggalkan dunia ini, udah meninggalkan bumi ini dan pergi ke surga,
Mungkin lepas berbanyak-banyak tahun anak saya akan datang ke surga juga, bertemu saya di sana. Jadi kalau Bapa kita udah di surga, mengapa kita mau tanya diri kita nggak mungkin ke surga? Saudara-saudaraku, sejak manusia dicipta oleh Tuhan, walaupun kita udah dilaknat, udah disumpah, tetapi kita diberikan oleh peluang oleh Bapa kita untuk bersama-samanya di surga. Bapa di surga mau anak-anaknya bersama-samanya, ciptaannya, manusianya semuanya bersama-samanya. Jadi karena itulah Bapa telah mengantarkan anak yang dikasihinya, Yesus Kristus, untuk datang ke bumi bersama-sama dengan kita dan dikorbankan di atas salib. Di mana pengorbanannya itu adalah pengorbanan yang teragung sekali, di mana pengorbanannya itu dapat membersihkan dosa kita dan membawa kita kepada Bapa kita di surga. Saudara-saudara sekalian, sebelum Yesus Kristus 2000 tahun yang dulu, sebelum 2000 tahun itu, 3000 tahun, 2000 tahun, bagaimana manusia ini dapat membersihkan dosanya? Kalau kita melihat kepada perjanjian lama di mana kita tahu bahwa setiap tahun kita perlu membawa, kalau orang kaya dia membawa domba, kalau orang yang nggak kaya yang miskin akan membawa pipi. Tapi yang pentingnya mereka akan membawakan haiwan pengorbanan ikut keuangan masing-masing untuk dibawa dan juga dikorbankan di rumah Tuhan. Jadi sebelum dikorbankan, setiap orang itu akan disuruh meletakkan tangannya di atas haiwan korban itu. Kalau ini dombanya, dia akan meletakkan tangan di atas domba. Dan segala dosanya pada tahun itu akan dialihkan ke dalam domba ini, dan domba itu akan dibawa ke dalam rumah Tuhan, akan disembelih, akan dibakar menjadi pengorbanan. Dengan itulah dosa-dosa orang itu akan dibersihkan. Itu di perjanjian lama. Tapi apabila Yesus Kristus sudah datang ke bumi, rencananya adalah untuk menjadi pengorbanan untuk kita semua. Bukan untuk seseorang, bukan untuk setengah orang, tapi untuk semua dalam dunia ini. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa sesiapa yang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan berada di surga bersama-samanya. Jadi Bapa kita di surga, saudara-saudaraku, mengapa kita pula mau ke neraka? Mengapa pula kita ingin pikirkan kita nggak mungkin ke surga? Karena Bapa kita pula membuka pintu surga melalui Yesus Kristus. Hari ini kita sebagai anak-anak yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat, udah pasti kita ke surga Jadi ingat, kita pasti ke surga. Ada pula yang mengatakan bahwa cukup gak tempat di surga? Saudara-saudaraku, Bapa kita di surga telah mencipta dunia ini dengan segala-galanya. Jadi mungkin gak Bapa kita di surga akan mencipta surga dengan bilik atau kamarnya yang cukup? Mari kita melihat firman Tuhan di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 1 ke ayat 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara yang dikasihi, rumah Bapa kita telah banyak kamar, ada banyak tempat tinggalnya. Dan Yesus telah menyatakan dengan begitu jelas sekali bahwa kalaulah cukup, jika tidak demikian dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi coba kita imajinasi sedikit Hari ini Yesus telah kembali ke surga. Dan apabila kita meninggal, katakan saya sudah meninggal hari ini roh saya akan pergi ke surga. Karena Yesus sudah menunggu saya dan menerima saya di situ. Karena saya telah menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Walaupun saya berdosa, walaupun mungkin saya telah bersalah dalam seumur hidup saya, tetapi sebelum saya meninggal, sebelum saya mati, apabila saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, segala dosa saya telah dipahatkan atau telah dibersihkan di atas salib
oleh darah Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus bukannya untuk seseorang atau untuk sekelompok orang, tapi untuk semua orang yang datang kepadanya. Jadi kalau hari ini satu dunia ini dengan penduduknya sebagai 7 bilion orang menerima Yesus Kristus sebagai penyelamatnya, maka akan ada 7 bilion tempat di atas surga untuk kita semua. Jadi jangan sesekali kita pikir, oh Bapak, mungkin saya tidak layak. Kita udah dilayakkan melalui Yesus Kristus. Jadi soalannya ialah, adakah kita sebagai Kristen udah tahu yang surganya itu udah pasti, kita terus langsung membuat salah, membuat dosa di hidup kita? Sebenarnya itu adalah salah, saudara-saudaraku. Firman Tuhan menyatakan dengan begitu jelas, apabila kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengikut kehendak Tuhan. Apabila kita menerima Tuhan, kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membimbing kita. Jadi, mengapa kita mau sanksi? Biarlah Roh Kudus menjadi pembimbing kita. Biarlah suara Tuhan yang menjadi penunjuk jalan kita dalam hidup kita, dalam segala hal, segala masalah. Saudara-saudara sekalian, ada kalanya kita mempunyai soal-soal ini karena Satan di luar itu coba mencari waktu untuk membawa kita ke jalan yang salah. Coba menggunakan firman-firman Tuhan yang tidak ada dalam firman Tuhan itu. Ada kalanya Satan ini memang pandai ya. Dia akan menggunakan kawan-kawan kita. Ada kalanya akan menggunakan pendeta-pendeta juga. Namun pada hari ini saya mungkin ingin berbicara pasal pendeta lain. Tapi hari ini saya ingin berbicara pasal firman Tuhan yang begitu jelas sekali menyatakan bahwa tempat tinggalnya cukup banyak. Dan kalau nggak cukup, Yesus akan menyediakannya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi, jangan sesekali kita sanksi dengan Tuhan. Dan ada juga yang menyatakan bahwa Bapak, saya tidak berdosa Pak. Dan bagi saya, ingin saya menyatakan kepada saudara saya di sana, kalau Anda telah berdosa, sujudlah sekarang dan minta maaf kepada Yesus, dan beliau akan memaafkan salah kita. Tak kira betapa besarnya. Dan hanya Yesus adalah jalannya ke surga. Dalam firman Tuhan, begitu jelas sekali ada menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Tiada siapa dapat pergi ke Bapa melainkan daripada Yesus Kristus. Saya percaya kebanyakan daripada kita tahu bahwa kalau kita ada Alkitab di depan, sila buka kepada Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dengan begitu jelas sekali ya, menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapaknya di surga. Jadi nggak ada jalan lain, satu jalan aja melalui Yesus Kristus, itu saja. Saya ingin membawa saudara-saudara kepada satu cerita di dalam firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 hingga 43, di mana ada 2 orang penyamun yang telah berada di kiri dan kanan Yesus sewaktu Yesus disalib. Yesus, salah seorangnya penyamun itu cuma menyatakan kepada Yesus, "Kalau kamu anak Tuhan, selamatkanlah diri kamu." Tapi lagi seorang penyamun itu dengan begitu sakit hatinya menyatakan bahwa, adakah kamu tidak takut kepada Tuhan? Kita sebagai penyamun telah buat salah, tapi Yesus ini tidak berbuat salah. Waktu itu penyamun ini menyatakan, "Yesus, ingatkanlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawabnya, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama saya di dalam Firdaus." Saudara-saudaraku yang dikasihi, Yesus adalah penyelamat kita. Daripada cerita penyamun ini, kita begitu jelas sekali bahwa penyamun-penyamun itu telah berbuat salah sepanjang hidup mereka. Dan sebelum mereka mati, seorangnya itu tidak menerima Yesus, namun seorang itu menerimanya. Dan Yesus menyatakan kepadanya, "Pada hari ini juga engkau akan bersama saya di Firdaus ataupun di surga."
Jadi saudara-saudaraku sekalian, bagi Kristen yang berada di luar, yang masih menanya-nanya, adakah surga masih ada tempat untuk aku? Hari ini jawabannya adalah begitu pasti. Bapa kita berada di surga. Jadi kita sebagai anaknya, kita pasti akan ke surga. Surganya ada cukup tempat untuk semua orang. Jadi nggak usah risau, adakah tempat untuk saya? Dan bagi mereka yang merasakan bahwa aku telah banyak berdosa, Pak, aku tidak tahu surga itu bisa nggak? Penyamun-penyamun ini telah berdosa dengan begitu banyak sekali. Namun karena telah menerima Yesus, mereka berada di mereka berada di surga bersama-sama Yesus pada hari itu juga. Jadi pada hari ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin membawa perhatian Anda dengan begitu jelas bahwa Yesus adalah penyelamat kita dan surga itu pasti. Jadi jangan sesekali kita berdoa dengan hati yang separuh, dengan tanpa mengetahui bahwa surga itu pasti buat kita. Jangan sesekali kita menanya-nanya setiap hari, adakah surga itu ada tempat untuk saya? Surga itu memang ada tempat untuk kalian dan untuk saya dan semua orang. Yang pentingnya kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan para kawan-kawan di luar yang bukan Kristen, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Kalau kita mau ke surga, kita kena menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Karena kita telah diselamatkan olehnya di atas salib. Dan karena salib kita bisa ke surga. Dan karena salib dosa-dosa kita telah dibersihkan. Dan kita bisa ke depan Bapa karena diterima. Karena kita sudah dibersihkan dosa-dosa. Saya berharap pada hari ini saudara-saudaraku dapat dengan jelas sekali bahwa surga itu pasti buat kita semua. Jangan sesekali kita menanya-nanya atau curiga, kita masih adakah peluang untuk surga? Selagi Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, Anda udah pasti ke surga. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, pada waktu ini di mana begitu banyak masalah berlaku di dunia ini karena COVID-19 ini, saya berharap saudara-saudaraku akan mengambil waktu untuk mendoakan kepada semua yang berada di luar. Bagi siapa-siapa yang telah masuk hospital karena penyakit ini, kami mendoakan bahwa mereka akan sembuh. Dan kami juga berdoa bahwa semua rekan-rekan kita akan kembali dan akan bersama-sama menjadi kesaksian bahwa semua yang sembuh itu adalah kemurahan hati berkat Tuhan. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Shalom.